Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bonak Baradinagoro dengan NIM 2407022 di Prodi D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan Politeknik LPP Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan melaksanakan penjelasan yaitu tentang tes TOEFL. Langsung saja pada pembahasannya. Nah, apa itu tes TOEFL? Nah, tes TOEFL yaitu Test of English as a Foreign Language, ada tes kemahiran bahasa Inggris yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang yang bukan penutur asli. Tes ini dikembangkan oleh ETS, Educational Testing Service, yang sering digunakan sebagai persyaratan untuk melanjutkan studi di luar negeri atau sebagai bukti kemampuan bahasa Inggris dalam konteks akademik dan profesional. Nah, untuk apa ikut TOEFL? Di sini saya membagi dua. Yang pertama, untuk tujuan akademik, yaitu persyaratan bahasa Inggris untuk studi ke luar negeri, screening program beasiswa atau pertukaran mahasiswa, standar kesiapan mengikuti program akademik berbahasa Inggris. Nah, tes ini, yaitu tes TOEFL ini, kita berorientasi kepada American English. Nah, di Eropa, itu ada yang namanya IELTS, yang berorientasi kepada British English. Selanjutnya, untuk tujuan umum, suatu alat bahasa Inggris yang dapat mengukur keempat keterampilan berbahasa, yaitu listening, reading, speaking, and writing secara objektif, valid, dan terfokus bagi mereka yang mengikuti tes TOEFL ini. Pada umumnya digunakan dalam bidang pekerjaan, kenaikan pangkat atau tugas kerja. Banyak perusahaan bahkan instansi negara yang memasang standar bahasa Inggris pegawainya dengan melihat nilai TOEFL. Umumnya, nilai TOEFL minimal adalah 400 sampai 500. Apa yang dinilai di TOEFL ini, yaitu kemampuan menulis dan tata bahasa dalam bahasa Inggris agar mampu membuat tulisan ilmiah, kemampuan membaca bahasa Inggris dengan baik dan benar, kemampuan mendengarkan dengan baik dan benar mengenai uraian yang diberikan dosen dalam bahasa Inggris. Nah, jenis TOEFL test, di sini saya menulis 3, tetapi sebenarnya tes TOEFL itu ada beberapa lagi, bukan 3 ini. Jadi kita akan berfokus ke 3 tes ini, karena ya hampir mirip. Itu PBT atau PBT, Paper Based Test, yaitu mengerjakan tes TOEFL di atas kertas. Materinya meliputi listening, reading, dan structure. Yang selanjutnya ada CBT, Computer Based Test, yaitu mengerjakan TOEFL langsung di komputer. Materinya meliputi listening, reading, structure, dan ada tambahan writing. Dan yang ketiga ada IBT, Internet Based Test, yaitu mengerjakan tes TOEFL langsung di komputer yang terhubung dengan internet. Materi tesnya biasanya meliputi listening, reading, structure, writing, dan ada tambahan speaking. Langsung saja, kita langsung ke soal pembahasannya. Saya di sini menyiapkan 2 soal untuk bisa kita bahas. Nah, soal yang pertama, for years, although it is controversial, meme has been considered pop art using the imaginary of mass media, mass production, and etc. Yaitu kita dapat punya 4 opsi, yaitu mass cultural, mass culture, mass cultured, dan mass culturally. Nah, pada penjelasan ini, kita dapat menyimpulkan, kita dapat mendapatkan hasil yaitu jawabannya B. Nah, di terjemahannya yaitu selama bertahun-tahun meskipun kontroversial, meme telah dianggap sebagai seni pop yang menggunakan citra dari media massa, produksi massal, dan titik-titik. Nah, kita dapat menemukan jawabannya yaitu B, mass culture, yaitu sesuai struktur dan makna. Di kesimpulannya, karena hanya mass culture yang merupakan kata benda atau noun yang sesuai dengan pola kalimat sebelumnya, mass media dan mass production. Ini menjadikan kalimat tersebut gramatikal, paralel, dan bermakna logis. Lanjut, kita ada soal kedua. In the sea, a dolphin is considered the most intelligent mammal while the blue whale is etc. Itu ada A, the largest, B, the most large, C, dan D itu larger. Di terjemahannya, di laut,
Lumba-lumba dianggap sebagai mamalia paling cerdas, sedangkan paus biru adalah yang terbesar. Kita dapat menjawab jawabannya yaitu the largest dalam bentuk superlatif, karena bentuk superlatif yang benar untuk kata large adalah the largest sesuai struktur kalimat dan maknanya. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.